pagi kepada Eskil dan Dipa. Pagi Bu. Hari ini kita kembali ke fokus utama kita, yaitu membedah dan mengubah pola pikir yang membuat kalian terus menerus kembali untuk bermain game online secara terus menerus dan sampai berlebihan. Nah, kita akan menggunakan inti dari CBT, yaitu strukturisasi kognitif melalui model A, B, C, D, E. Nah, untuk terlebih dahulu kepada Eskiar, boleh diceritakan bagaimana perasaannya dalam beberapa minggu terakhir ini. Baik Bu Widya, yang saya rasakan sedikit bingung dengan tugas log minggu ini Bu. Saya mencatat di pikiran saya saja, tapi rasanya pikiran itu sangat benar-benar dan sulit menolaknya Bu, menolak pembelajarannya Bu. Kalau Dipa, bagaimana perasaannya? Sama Bu, seperti Askia. Jadi pikiran saya seperti benteng Bu, sulit untuk dihancurkan. Nah, rasanya tuh lebih mudah main game daripada belajar. Itu memang bisa dibilang hal normal ya, karena benteng pikiran itu kan sudah kalian bangun selama bertahun-tahun. Nah, kita akan menghancurkannya, tapi kita menghancurkannya itu secara pelan-pelan dengan palu logika dan bukti yang nyata yang dapat kalian lakukan. Nah, maka mari kita mulai dengan Eskiel. Nah, Eskiel, dari catatan log kamu, coba ceritakan satu peristiwa yang memicu kamu itu kalau bermain game itu sangat lama. Silakan Eskiel. Baik Ibu, dari catatan log saya itu activated event Bu. Itu terjadi saat saya melihat media sosial Ibu. Saya melihat teman-teman sebaya saya memamerkan pencapaian karir mereka yang sudah bekerja atau berbisnis di dunia game Ibu. Saya merasa saya tertinggal Ibu dari mereka. Itu yang mengakibatkan saya lebih lama bermain game dan fokusnya cuma bermain game Bu. Melihat pencapaian dari teman-teman kamu itulah ya kamu merasa tertinggal gitu dari teman-teman kamu. Jadi apa pikiran otomatis yang ada di pikiran Eskiel pada saat itu? Pada saat melihat teman-teman Eskiel itu sudah terlebih dahulu daripada dia. Pikiran saya itu saya sudah terlambat, mereka semua sudah sukses sementara saya masih begini-gini saja. Saya pasti tidak akan pernah berhasil. Di dalam pikiran saya Bu, satu-satunya tempat saya bisa mengejar ketertinggalan dan merasa produktif itu ada di bermain game itu Ibu. Di sana usaha saya langsung terlihat hasilnya. Terima kasih kepada Eskiel sudah berbagi secara jujur. Nah, sekarang Ibu ada Dipa, coba Dipa identifikasi distorsi kognitif apa saja yang ada dalam pikiran Eskiel itu. Nah, itu juga yang sering saya alami Bu. Itu seperti catastrophizing dan all or nothing thinking. Merasa gagal karena melihat pencapaian orang lain gitu. Nah, tepat sekali Dipa. Itu juga merupakan mental filter di mana Eskiel hanya melihat kesuksesan orang lain dan mengabaikan semua upaya dan potensi yang ada dalam diri Eskiel itu sendiri. Nah, jadi Eskiel, apa konsekuensi emosional dan perilaku dari pikiran kamu tersebut? Baik Ibu, di sini emosional dan perilaku dari pikiran saya itu ialah emosinya Ibu. Saya langsung merasa putus asa dan minder, sangat luar biasa mindernya Bu. Perilakunya saya langsung masuk ke kamar Ibu, main game kompetitif selama 8 jam sampai 24 jam dan melupakan jadwal belajar saya Ibu yang sudah saya susun di awal saya mau melakukan pembelajaran Ibu. Saya merasa lebih baik lari daripada menghadapi kenyataan yang sudah sedang saya hadapi Ibu dengan bermain game. Baik, kita lihat dari faktanya ya. Pikiran irasional itu bilang saya pasti tidak akan pernah berhasil. Nah, sekarang mari kita masuk ke dia atau diskuting atau menentang. Nah, Eskiel, apakah benar kamu itu tidak akan pernah berhasil hanya karena kamu terlambat satu atau dua tahun dari teman kamu? Secara logika yang saya tangkap Ibu, tidak Ibu. Banyak orang sukses di usia yang lebih tua. Nah, betul, keberhasilan di usia 20 tahun itu tidak menentukan keberhasilan kamu di usia 30. Lalu
apakah bermain game selama berjam-jam bahkan sampai 8 jam itu benar-benar mengejar ketertinggalan dalam kehidupan nyata kamu? Menurut saya tidak sama sekali, Bu. Itu justru membuat saya tertinggal lebih jauh dari jadwal-jadwal yang sudah saya susun, Ibu. Nah, kamu sudah menemukan bukti yang melawan keyakinan irasional itu, maka mari kita merumuskan keyakinan baru yang efektif untuk kamu. Nah, jadi SQL kehidupan adalah bukan balapan dengan orang lain, tetapi balapan dengan diri sendiri. Kamu merasa minder, tapi perasaan itu tidak sama dengan fakta bahwa kamu tidak kompeten. Jadi kamu tidak akan pernah maju jika kamu itu lari ke dunia virtual. Tindakan yang perlu kamu ambil adalah membuat satu langkah nyata di dunia nyata pada hari ini. Misalnya dengan membuat jadwal belajar, belajar dengan baik daripada kamu menghabiskan waktu berjam-jam di game tersebut. Nah, sekarang Ibu akan beralih ke Diva. Apa pemicu terkuat dari perasaan Diva beberapa minggu terakhir ini, Diva? Sama ya Bu, activity event Bu. Nah, jadi ketika saya sedang mencoba belajar kimia Bu, itu saya membaca berkali-kali tapi tidak masuk dan tidak paham ke otak. Oh, jadi Diva ini susah memahami materi pelajaran ya. Lalu itu memunculkan pikiran seperti apa, Diva? Saya langsung berpikir Bu, otak saya memang tidak bisa kimia, jadi saya mungkin nggak berbakat gitu kan Bu. Nah jadi kalau begini terus kan Bu, saya pasti gagal untuk masuk ke universitas yang saya impikan. Nah jadi saya juga mikir Bu, kenapa harus menyiksa diri gitu kan Bu. Mending saya main game di mana setidaknya saya itu tahu kalau bagaimana caranya untuk menang gitu Bu. Setelah mendengar dari cerita dari Diva, menurut Ibu ini adalah kombinasi dari labeling, yaitu kamu merasa di otak kamu itu langsung bilang otak saya memang nggak bisa dan catastrophizing, dan kamu itu merasa pasti aku gagal nanti masuk universitas. Nah, pada SQL bagaimana kamu mengidentifikasi dan cara menentang dari pikiran Diva tersebut? Menurut saya, Bu, Diva satu mata pelajaran yang susah tidak berarti Anda akan gagal di semua hal atau gagal masuk universitas. Itu adalah lompatan logika menurut saya yang terlalu jauh, Ibu. Diva bisa cari guru les atau minta bantuan kepada teman yang lebih mahir dalam pembelajaran kimia yang tidak diketahui Diva, Ibu. Nah, analisis yang sangat baik ya dari SQL. Nah, Diva, anggaplah kamu adalah guru bagi diri sendiri. Nah, apakah ada bukti bahwa usaha kamu untuk belajar kimia itu merupakan usaha yang sia-sia? Tidak ada Bu, saya memang belum berusaha mencari tutor ataupun nonton video pembelajaran lain Bu. Saya langsung menyerah Bu setelah 30 menit gitu Bu. Nah, betul sekali. Kegagalan memahami setelah 30 menit itu menunjukkan perlunya bahwa kamu itu perlu untuk berubah strategi, bukan kegagalan mental. Maka kita akan merumuskan untuk Diva bahwa kesulitan itu hanyalah tantangan, bukan batasan kemampuan dari diri Diva. Nah, gagal paham bukan berarti kamu itu tidak pintar atau kamu itu bodoh. Nah, itu berarti kamu perlu mencoba metode belajar yang lain. Bermain game itu tidak akan membuat kamu lulus mata pelajaran kimia ataupun kamu akan lulus ke universitas yang kamu inginkan. Nah, saran Ibu, kamu bisa membatasi waktu belajar 20 menit per sesi, lalu mencari 2 video penjelasan kimia yang berbeda, dan setelah itu kamu baru boleh bermain game gitu. Nah, jadi kita akan melakukan perumusan tugas lanjutan untuk kalian berdua. Nah, tugas utama minggu ini adalah menjadikan keyakinan baru yang efektif sebagai panduan aksi. Nah, tugas kalian yaitu yang pertama untuk SQL, untuk melawan keterlambatan dan stagnasi. Yang pertama itu stop doom scrolling. Nah, di sini SQL batasi melihat media sosial yang memicu perbandingan maksimal itu 10 menit per hari. Hanya dilakukan setelah kamu menyelesaikan minimal 40 menit dalam sesi belajar kamu. Selanjutnya
langkah kedua bagi SQL yaitu aksi kecil yang konsisten. Nah, terapkan aturan 45 menit selama 5 hari berturut-turut. Mulai belajar selama 45 menit. Nah, setelah 45 menit itu kamu bisa beristirahat termasuk bermain game. Tetapi masih dalam batas waktu yang sewajarnya saja. Yang ketiga yaitu jurnal bukti. Nah, jadi ibu meminta kamu membuat catatan setiap satu hal kecil yang kamu selesaikan dalam waktu 45 menit itu. Misalnya kamu berhasil menghafal satu materi itu. Nah, jadi kamu tuliskan di catatan itu. Maka itu akan menjadi bukti nyata bahwa kamu sudah berhasil melakukan hal-hal kecil di jurnal harian kamu. Nah, untuk DIPA tadi kan melawan sikap menyerah dan melabeli diri sendiri. Nah, jadi saran ibu adalah kamu melakukan latihan kognitif berulang. Jadi tulis keyakinan baru kamu tentang mata pelajaran kimia itu sebanyak 10 kali setiap pagi. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Nah, saat kamu mengalami kesulitan belajar, jangan langsung beralih ke game. Tetapi kamu harus melakukan 2 langkah nyata. Yang pertama itu mencari sumber belajar atau alternatif lain. Misalnya kamu menonton video pembelajaran atau video tutor dalam memahami pelajaran kimia. Dan yang kedua yaitu kamu bisa mencoba mengerjakan beberapa soal di setiap harinya, misalnya 3 soal setiap hari. Yang ketiga yaitu respon positif, yaitu kamu hanya diperbolehkan menyentuh game itu setelah kedua langkah yang sudah ibu jelaskan tadi selesai kamu lakukan. Nah, anggap saja itu sebagai hadiah yang kamu peroleh, bukan sebagai peralihan atau pelarian dari masalah tersebut. Nah, ingat, restrukturisasi kognitif adalah membangun otot mental. Otot akan sakit saat dilatih, tapi akan kuat jika konsisten dilakukan. Apakah ada kejelasan dan komitmen penuh untuk melaksanakan tugas ini? Apakah kalian ada pertanyaan? Baik Ibu, menurut saya jelas Ibu. Saya akan fokus pada 45 menit untuk belajar dan mencatat bukti-bukti seperti jurnal harian. Saya sudah lelah merasa tertinggal dengan teman-teman saya, Ibu. Pada Dipa, apakah ada yang kurang jelas, Dipa? Nanti Bu, saya akan tempelkan keyakinan baru di meja belajar saya, dan saya akan mencoba mencari video lain Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Baik, terima kasih kembali kepada kalian berdua. Ibu bangga atas kemajuan yang akan kalian lakukan, dan kita akan berjumpa sampai minggu di minggu depan. Terima kasih banyak ya, Raga Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.